Juga yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita Ketua AMBI Angkatan Muda Bima Indonesia yang sampai saat ini istrinya semoga ketua kita yang suka lalu lalang kesana kemari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati Ketua GAN tadi, Presiden GAN karena bersaing dengan Jokowi dia. Semoga Presiden GAN, bukan GAN, Gerakan Anti Narkoba Nasional ya, Generasi Anti Narkoba Nasional, dan juga hadir sahabat-sahabat dari Petir Persatuan Indonesia Timur. Semoga semua yang hadir pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. M1R, oh ya, semuanya. Saya terus terang merindukan sekali kalau kita ngumpul seperti ini, baca Yasin, zikir, haflah Al-Quran. Ini pertemuan yang langkah apabila kita tidak melakukannya. Luar biasa kalau kumpul GAN, kalau kumpul AMBI, kalau kumpul Petir, kalau kumpul BDB, kalau kumpul ormas-ormas yang lain, wadah-wadah yang lain dalam rangka kita baca Quran, kita bisa zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, yang banggain kita siang hari ini bukan lagi ketua RT, yang banggain kita siang hari ini bukan lagi ketua RW, bukan lagi camat, bukan lagi bupati, bukan lagi gubernur, bukan lagi presiden, bukan lagi jenderal sekalipun, tapi yang banggain kita pada siang hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam salah satu hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Atau dalam redaksi hadis yang lain, la yaq'udu qaumun yadhkurunallah, tidak kumpul satu kelompok, tidak kumpul satu golongan, tidak kumpul AMBI, tidak kumpul GAN, tidak kumpul BDB, tidak kumpul Petir, tapi kumpulnya dalam rangka yang seluruhnya kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran, mereka membaca Yasinan, mereka membaca tahlilan, mereka bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan tenang jiwa AMBI saudara-saudara, akan tenang jiwa GAN saudara-saudara, akan tenang jiwa Petir saudara-saudara, bahkan Kaizen Islamic School akan tenang. Tidak ada satu orang dan ormas pun yang mampu mengacak-ngacaknya saudara-saudara. Allah dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wento kone mada. Yang kedua, balasan bagi orang-orang yang ngumpul baca Quran dan sholawat serta zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi semua orang yang hadir, bahkan akan diliputi oleh para malaikat Allah. Serta ujung daripada hadis ini adalah wa dzakarakumullahu fi man indah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangga kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan AMBI, Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan GAN, Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan Petir, Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan ormas-ormas yang lain. Kalau ngumpulnya baca Quran, kalau ngumpulnya baca Yasinan, kalau ngumpulnya zikir kepada Allah, kalau ngumpulnya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banggain kita pada siang hari ini adalah Allah yang menciptakan alam ini saudara-saudara sekalian. Maka alhamdulillah ini pertemuan yang amat luar biasa. Syukur-syukur kalau acara seperti ini kita adakan sebulan sekali, insya Allah coronanya sudah hilang. Karena corona itu kopi, rokok, dan nasi. Kopi kan
Iya, korma itu kopi, rokok, dan nasi. Nasi sudah saya makan, rokok sudah saya isap, kopi tanpa gula belum ada di meja saya, saudara-saudara. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di tanah air. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di tanah suci. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di tanah kusir. Jadi yang pertama, kita lahir di Indonesia ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lahir di Bima bagian daripada panggilan Allah. Ada yang lahir di Sumatera bagian daripada panggilan Allah. Ada yang lahir di Papua bagian daripada panggilan Allah. Lahir di Jakarta bagian daripada panggilan Allah. Dimanapun mereka dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan maunya Allah. Bang Iron Kalila lahir di Bima, bukan maunya Bang Iron Kalila, itu kadang-kadang maunya orang tuanya karena hasil daripada hanunya kedua orang tuanya. Artinya apa? Bahwa kita semua saudara-saudara sekalian lahir di alam Indonesia ini maunya Allah. Maka ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilan yang kedua, ada panggilan Allah Subhanahu wa taala di tanah suci. Ada orang yang berangkat umrah dan ada orang yang berangkat haji, saudara-saudara. Dan panggilan Allah Subhanahu wa taala di tanah suci itu macam-macam. Ada yang namanya haji jamesbon, hasil jual sawah dan kebun, bisa orang berangkat haji. Ada orang haji mansur, halaman digusur, bisa bikin tol, bisa bikin jalan raya, dia bisa berangkat haji. Ada haji abidin atas biaya dinas, umpama Haji Ahmad Afandi memberangkatkan salah satu gurunya berangkat umroh, itu namanya nanti pulang haji abidin atas biaya dinas. Atau bisa juga memberangkatkan ustadz yang ceramah ini, saudara-saudara. Ada namanya lagi Haji Golkar, Haji Abu Bakar dulu atas budi baik Golkar dulu. Ada Haji Abu Bakar. Umpama suatu saat kita yang duduk di siang hari ini tiba-tiba datang angin puting beliung, digulung kita, tiba-tiba kita jatuh di Ka'bah. Itu bisa jadi secara Allah, cuman pulangnya bingung, kita nungguin angin puting beliung, saudara. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang ketiga ada panggilan Allah di tanah kusir. Ini sudah pasti. Panggilan Allah di tanah kusir, semua kita ini akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, entah di tanah mana kita dikuburkan. Tapi umumnya orang Jakarta Selatan adanya di tanah kusir. Kita sudah tidak bisa lagi mengelaknya. Kalau sudah datang malaikat maut, tidak ada yang bisa ditunda-tunda. Semua akan dipanggil Allah. Mau jenderal, mau presiden, apalagi ketua RT, Masya Allah. Apalagi presiden kan. Semua akan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Dorce. Hari ini Dorce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kita didatangin oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, hari itu ajal kita tidak bisa menolaknya, saudara-saudara. Jangan dulu gue ini presiden, enggak ada urusan, saudara-saudara. Apalagi cuma presiden enggan. Waduh. Semua akan dipanggil. Ingat,
Bagaimana satu syair? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ketua ambi mati, ketua gang, ustad belakangan, ustad mah jangan duluan. Kalau ustad naik haji dulu baru mati. Iya. Haji puting beliung. Kalau ustadz mati duluan, nanti siapa yang doain bapak-bapak kalau mati? Sepakat. Iya, makanya ustadz matinya belakangan. Hidup ustadz. Oh. Ya, nanti gak ada yang nguburin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di tempat yang mulia ini, di sekolah yang mulia ini, tempat ibadah para santri yang mulia ini, ya Allah, kami sedang berkumpul. Kami tadinya membaca Al-Quran, ya Allah. Kami diundang oleh orang soleh. Yang hadir ini adalah orang soleh. Kebaikan ini adalah sebuah kesolehan di antara kami, ya Allah. Doa kami pada siang hari ini, ya Allah, agar Engkau mengampuni dosanya almarhum Haji Muhammad Yusuf, ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Engkau kasihani beliau, ya Allah. Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Terima seluruh amal ibadahnya, ya Allah. Dan kami juga mohon ampun kepadamu, ya Allah. Kami ini sadar, ya Allah, kalau kami ini banyak dosa. Kami sadar, ya Allah, kami ini banyak dosa. Lisan kami ini banyak dosa. Mata kami ini banyak dosa. Tangan kami ini banyak dosa. Telinga kami ini banyak dosa. Kaki kami ini banyak dosa. Hati kami ini banyak dosa. Kotorannya banyak, ya Allah. Bahkan dosa ini mengalir dalam darah-darah kami, ya Allah. Oleh karenanya ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Sebetulnya kami malu lisan ini berucap kepadamu. Sebetulnya kami malu tangan ini mengangkat kepadamu, karena kami banyak dosa. Tapi kepada siapa lagi kalau bukan kepadamu, ya Allah. Oleh karenanya ampuni kami, ya Allah. Ampuni dosa kami yang kecil, ampuni dosa kami yang besar, yang sengaja dan tidak sengaja kami lakukan, ya Allah.